Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dan dijauhkan dari segala macam kesengsaraan. Kita mulai aja karena ini pembahasannya cukup banyak gitu ya. Kita langsung aja gitu ke topik pembahasan. Tapi sebelum itu, di sini saya akan membacakan dulu judul dari pembahasan kali ini, yaitu analisis hasil perhitungan kategorisasi peminatan mahasiswa berdasarkan nilai akhir mata kuliah yang bersesuaian. Oke, lanjut. Nah, kita ini akan menganalisis nilai akhir mahasiswa pendidikan multimedia UPI angkatan 2018 dalam mata kuliah tertentu, yaitu tipografi, aplikasi komputer grafis, struktur data, fotografi dasar, dan desain web. Oke, lanjut. Nah, tim yang bertugas menyiapkan materi kali ini yaitu terdiri dari saya, Rizky Cahya Iskandar, kemudian rekan saya, Anissa Puspita, dan satu lagi Duela Iswara. Hai. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik pembahasan. Nah, pada topik pembahasan di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu latar belakang masalah, kedua itu landasan teori, ketiga metode, dan empat hasil pembahasan dan kesimpulan. Langsung aja ya ke latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Nisa Puspita. Kepada Nisa, silakan. Oke, terima kasih Kang Ubed. Oke, boleh di next slide. Latar belakang. Jadi, pendidikan multimedia UP Kampus Cibiru itu memiliki 3 kategorisasi peminatan, yaitu desain, digital media, dan juga komputasi. Nah, sebelum memasuki kategorisasi peminatan, kami bertiga telah menempuh beberapa mata kuliah program studi, ya, yang beberapa di antaranya adalah mata kuliah tipografi, aplikasi komputer grafis, struktur data, fotografi dasar, dan juga desain web. Nilai-nilai dari mata kuliah tersebut akan kami analisis dengan mencari angka baku, koefisien korelasi R, uji normalitas, dan uji homogenitas di tiap mata kuliah. Pada mata kuliah tipografi dan fotografi dasar termasuk kepada peminatan desain mahasiswa pendidikan multimedia UPI angkatan 2018 cenderung memiliki hasil nilai akhir yang sejenis. Sedangkan pada peminatan digital media, yaitu aplikasi komputer grafis dan desain web, dan juga peminatan komputasi, yaitu struktur data, mahasiswa cenderung memiliki nilai hasil yang beragam. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Bella Iswara. Ya, terima kasih Teh Nisa. Lanjut ke landasan teori. Di sini kami membahas definisi dari rumus-rumus yang akan kami gunakan ketika mengolah data nilai akhir. Yang pertama itu angka baku. Angka baku adalah mengukur perbedaan nilai observasi dengan X bar atau min rata-rata persimpangan bakunya. Nah, di sini itu score dan T-score. Z-score ini adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai. Di sini ada rumusnya, yaitu Z-score sama dengan data ke I itu adalah data ke nilainya, kemudian dikurang rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Sedangkan T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. Dengan kata lain, rumusnya itu T-score adalah 50 ditambah 10 dalam kurung Z-score. Selanjutnya adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini menghitung korelasi dengan menggunakan variasi data.
Keragaman data ini dapat menunjukkan korelasinya. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel tidak bebas. Di sini ada rumus korelasi Pearson, seperti yang ada di gambar. Kemudian koefisien korelasi R ini bisa menyatakan hubungan keratan dari dua data. Seperti yang ada di gambar, 0 sampai 0,2 itu menyatakan keratannya sangat lemah. Sedangkan 0,2 sampai 0,4 keratannya itu lemah. 0,4 sampai 0,7 cukup kuat, 0,7 sampai 0,9 itu keratannya kuat, dan terakhir 0,9 sampai 1 itu dinyatakan sangat kuat. Selanjutnya ada uji normalitas Lilliefors. Uji Lilliefors ini merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Lilliefors ini digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Nah, uji distribusi normalitas ini biasa dikenal dengan istilah uji normalitas, kan? Yang tadi, nah, dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau statistik inferensial. Nah, ini ada rumus dari uji normalitas Lilliefors yang dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu adalah urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari ZI dengan rumus Z-score yang tadi, kemudian mencari FZI dapat menggunakan Microsoft Excel atau Z-tabel. Selanjutnya mencari SZI dari nomor urut dibagi N, kemudian mencari harga mutlak. Selanjutnya mencari LO atau nilai maksimum yang biasa disebut juga dengan L hitung, kemudian mencari L tabel. Selanjutnya yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan jika harga LO lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Sedangkan sebaliknya, jika lebih besar, maka data tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan variance atau uji F. Pengujian atau uji homogenitas ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang sama. Nah, kemudian uji F ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Sebelum mencari F hitung, tentukan dulu varians dari masing-masing data tersebut. Bisa dihitung dengan F hitung sama dengan varian max dibagi varian min. Dapat disimpulkan juga jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data termasuk homogen. Sedangkan sebaliknya, jika lebih besar berarti data itu tidak homogen atau heterogen. Nah, kami memakai uji homogenitas Bartlett. Uji homogenitas Bartlett ini untuk menguji homogenitas varian terhadap dua kelompok sampel dan dapat dilakukan dengan uji F juga. Sedangkan untuk menguji homogenitas varian terhadap 3 kelompok sampel atau lebih dapat dilakukan dengan uji Bartlett ini. Kemudian ada rumus-rumusnya, yaitu rumus variansi gabungan, harga B satuan, dan uji Bartlett statistik C kuadrat. Ini nanti kami akan terapkan dalam nilai yang kami akan olah, data nilai yang akan kami olah. Selanjutnya adalah metode yang akan disampaikan oleh Kang Rizky Cahya. Oke, lanjut ke slide-nya. Nah, metode pertama itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam mencari angka baku di Microsoft Excel itu, yang pertama itu kita mencari rata-ratanya dulu, kemudian mencari standar deviasi. Mencari rata-rata itu bisa pakai average, kemudian standar deviasi ini bisa memakai STDEV. Nah, kemudian mencari Z-score-nya itu si rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Mulai Z-score itu untuk mencari angka baku. Kemudian mencari korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini pertama itu cari Z-score seperti tadi ya, yang standar baku kayak angka baku. Kemudian dibandingkan, kemudian dikalikan. Nah, jadi kan korelasi Pearson itu dari 2 mata kuliah ya, kemudian dikalikan gitu.
Selanjutnya, kedua nilai Z-score tersebut dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasil tabel Z-score, perkalian Z-score, dan nilai Z-score yang sudah dikuadratkan. Setelah itu, jumlah perkalian Z-score dibagi dengan hasil nilai Z-score yang sudah dikuadratkan sesuai dengan rumus korelasi persen. Nanti lebih jelasnya pas hasil pembahasan ya, nanti di situ jelas. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu distribusi nilai menggunakan rumus Ilifors atau uji normalitas. Yang pertama harus dilakukan yaitu urutkan data terlebih dahulu, kemudian nilai Z-score digunakan fungsi normdis untuk mencari fxi. Kemudian mencari SXI dari nomor urut dibagi N. Contohnya SXI sampel 1 rumusnya 1/12. Berarti N-nya itu 12 ya kalau gitu. Mencari harga mutlak dari fxi dan SXI. Berarti dikalikan antara hasil dari normdis Z-score dan hasil dari nomor urut dibagi N. Kemudian dicari nilai maksimumnya, dan itu dan yang hasilnya itu dikatakan L hitung. Terakhir, membuat kesimpulan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Dibandingkan L hitung dengan L tabelnya gitu. Kemudian uji homogenitas, karena uji homogenitas kita ini menggunakan uji homogenitas Bartlett. Jadi caranya itu kita mencari N-1. N-1 itu artinya banyaknya data dikurangi 1. Kemudian variance dari setiap variabel. Kemudian logaritma setiap variabel dan mencari sum. Terus hasil dari N-1 dikali sama variabel setiap variabel, variance dari setiap variabel, dan N1 juga dikalikan logaritma setiap variabel. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus homogenitas Bartlett. Oke. Lanjut ke metode perhitungan menggunakan SPSS. Nah, menghitung menggunakan SPSS ini kita tinggal menggunakan tools aja gitu ya. Yang pertama itu toolsnya menghitung angka baku itu kita tinggal pilih analyze, descriptive statistic, kemudian descriptives. Nah, nanti akan langsung keluar gitu hasil angka bakunya. Kemudian mencari korelasi persen. Kita ke analyze, pilih correlate, kemudian pilih divariate. Untuk mencari distribusi nilai menggunakan rumus Ilifors atau uji normalitas, sama kita ke analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogues, dan pilih sampel KS. Oke. Dan terakhir yaitu menguji homogenitas. Nah, pertama ke analyze, terus ke compare means, dan pilih one way ANOVA. Nah, nanti kalau udah uji menggunakan SPSS ini, kita tinggal klik-klik dan nanti hasilnya akan keluar langsung gitu. Sangat mudah gitu. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan oleh Bella ya. Silahkan Bella. Ya, terima kasih. Lanjut ke pembahasan hasil perhitungan menggunakan angka baku. Bisa dilihat dari 5 mata kuliah yang kami analisis, ternyata ketika diuji menggunakan Max, Robot, Excel maupun SPSS, data-data nilai sama ya, nggak ada perbedaan. Tipografi, min-nya rata-ratanya 81,01 dengan standar deviasinya 13,51. Kemudian aplikasi komputer grafis rata-ratanya 78,48 dan standar deviasinya 20,64, dan struktur data rata-ratanya 7193, kemudian standar deviasinya 24,51, dan fotografi dasar rata-ratanya 71,38 dengan standar deviasinya 18,28, dan terakhir desain web rata-ratanya 80,35 dengan standar deviasinya 18,45.
Selanjutnya, perhitungan dengan korelasi persen akan dijelaskan oleh Anissa Puspita. Oke, terima kasih Teh Bella. Selanjutnya, boleh next ya. Nah, sebelumnya perhitungan korelasi persen itu digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel. Jadi, dari 5 mata kuliah kita hubungkan dua gitu. Yang pertama adalah mata kuliah tipografi dan juga aplikasi komputer grafis. Pada Microsoft Excel, nilai persen pada tipografi dan aplikasi komputer grafis adalah 0,78, tergolong ke dalam hubungan yang kuat. Dan juga di SPSS, tipografi dan aplikasi grafis hasilnya adalah 0,782 yang menyatakan bahwa korelasinya kuat. Next slide. Oke, selanjutnya ada mata kuliah tipografi dan juga struktur data. Ketika diuji dengan Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,61, tergolong ke dalam hubungan yang cukup kuat. Dan juga ketika diuji ke dalam SPSS, tipografi dan juga struktur data memiliki nilai 0,614 yang berarti korelasinya cukup kuat. Next slide. Selanjutnya ada mata kuliah tipografi dan juga fotografi dasar. Ketika diuji dengan Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,70, tergolong ke dalam hubungan yang kuat. Dan ketika diuji di dalam SPSS, tipografi dan juga fotografi dasar hasilnya adalah 0,706 yang berarti korelasinya kuat. Oke, selanjutnya ada mata kuliah tipografi dan juga web design. Ketika diuji kepada Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,85, maka tergolong ke dalam hubungan yang kuat. Ketika diuji ke dalam SPSS, tipografi dan juga web design, hasilnya adalah 0,851, yang berarti korelasinya kuat. Selanjutnya ada aplikasi komputer grafis dan juga struktur data. Ketika diuji di dalam Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,64, tergolong ke dalam hubungan yang cukup kuat. Selanjutnya, ketika dicek di SPSS, aplikasi komputer grafis dan juga struktur data, nilainya adalah 0,652, maka korelasinya termasuk ke dalam cukup kuat. Nah, selanjutnya ada aplikasi komputer grafis dan juga fotografi dasar. Ketika diuji di Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,74, tergolong ke dalam hubungan yang kuat. Ketika diuji di SPSS, aplikasi komputer grafis dan juga fotografi dasar memiliki nilai 0,746, yang berarti korelasinya kuat. Selanjutnya ada aplikasi komputer grafis dan juga web design yang memiliki nilai persen 0,86 yang menyatakan bahwa hubungan yang kuat ketika diuji di Microsoft Excel. Ketika diuji di SPSS, aplikasi komputer grafis dan web design memiliki nilai 0,857 yang berarti memiliki korelasi yang kuat. Selanjutnya ada mata kuliah struktur data dan juga mata kuliah web design. Ketika diuji di Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,76 yang menyatakan bahwa hubungan yang kuat. Ketika diuji di SPSS, memiliki nilai 0,763 yang berarti korelasinya kuat. Selanjutnya ada mata kuliah struktur data dan juga fotografi dasar. Ketika diuji di Microsoft Excel, nilainya adalah 0,65, tergolong kepada hubungan yang cukup kuat. Ketika diuji di SPSS, nilainya adalah 0,651, maka tergolong kepada korelasi yang cukup kuat.
Selanjutnya ada mata kuliah fotografi dasar dan juga web design. Ketika diuji di Microsoft Excel, nilai persennya adalah 0,82, tergolong kepada hubungan yang kuat. Ketika diuji di SPSS, fotografi dasar dan web design memiliki nilai 0,818 yang berarti korelasinya kuat. Selanjutnya adalah hasil perhitungan uji normalitas yang akan dibacakan oleh Bella. Ya, selanjutnya hasil perhitungan menggunakan uji normalitas. Untuk mata kuliah aplikasi komputer grafis di Microsoft Excel, nilai hitungnya adalah 0,19. Nah, karena 0,19 lebih besar dari 0,10, maka datanya tidak berdistribusi normal. Begitu juga dengan mata kuliah tipografi dan desain web. Ketiga data ini tidak terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita lihat di mata kuliah struktur data dan fotografi dasar, ternyata kelima mata kuliah ini memiliki nilai atau data yang tidak berdistribusi secara normal ketika menggunakan Microsoft Excel. Kita lihat saat menggunakan SPSS, ternyata tipografi dan aplikasi komputer grafis, kemudian struktur data dan fotografi dasar, dan yang terakhir desain web, nilai SIG-nya lebih kecil daripada 0,05, maka bisa disimpulkan data kelima mata kuliah ini terdistribusi secara tidak normal. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Cahya. Baik. Nah, kemudian ada uji homogenitas Bartlett menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi ini yang tadi metode tadi ya. Di sini kita mencari n-1 dulu, kemudian mencari varian setiap variabel yaitu S kuadrat, kemudian mencari perkalian antara n-1 kali S kuadrat, dan kemudian mencari kolom logaritma S kuadrat, dan terakhir mencari kolom perkalian antara n-1 kali logaritma kuadrat S kuadrat. Nah, jika itu sudah diketahui, maka kita langsung ke rumusnya gitu. Jadi rumus yang pertama digunakan yaitu rumus variansi gabungan. Kita mencari variansi gabungannya berapa gitu. Di rumusnya itu S2 sama dengan S kuadrat sama dengan sigma n-1 S kuadrat dibagi sigma n-1. Sigma n-1 S kuadrat itu yang mana? Berarti yang tabel ini, tabel yang kolom keempat. n-1 dalam kurung n-1 S kuadrat. Nah, itu kita mencari sigmanya, berarti mencari sum yang bawah. Nah, yang 13939. Nah, itu. Nah, dibagi dengan sigma n-1. Berarti yang n-1 seluruhnya ada berapa? Berarti ada sum n-1 yaitu 370. Nah, didapatlah hasilnya 376,74. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke rumus yang kedua yaitu mencari harga B satuan. Nah, rumusnya itu yaitu log S kuadrat dikali dengan sigma n-1. Log S kuadratnya itu tadi yang hasil tadi yang ke tabel sebelumnya, coba Bel. Nah, log S kuadrat itu didapat dari yang rumus variansi gabungan dimasukkan ke rumus log gitu. Jadi hasilnya lanjut. Nah, log S2 kuadrat itu didapat dari variansi gabungan dan didapat 2,56. Kemudian sigma n-1-nya yaitu 370. Hasil yang didapat yaitu 953,14. Nah,
Kita masuk lagi ke rumus selanjutnya, yaitu uji Bartlett dengan C kuadrat. Rumusnya itu X kuadrat sama dengan ln 10 kali B min sigma n-1 log S kuadrat. Ln 10-nya ini kan udah ditentuin, yaitu 2,3. B-nya itu berarti yang hasil B satuan 953,14 dikurangi sigma n-1 log S kuadrat, itu tadi dari tabel yang akhir, yang perkalian antara n-1 kali log S kuadrat. Nah, itu ada sumnya. Nah, itu dikurangi dengan itu, kemudian dikali ln 2,3 ln 10 atau 2,3. Nah, hasilnya itu 26,41. Nah, setelah didapat X kuadrat, nah X kuadrat ini disebut juga X hitung gitu. Kemudian dibandingkan gitu, X hitung dan X tabel. X tabelnya ini sudah ditentukan oleh tabel C kuadrat ya. Nah, didapat di sini X tabelnya itu 9,48773 dan X hitungnya yaitu 26,4123. Nah, kesimpulannya, jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X tabel maka nilai homogen, sedangkan jika X hitung lebih besar dari X tabel maka nilai tidak homogen. Nah, karena hasilnya itu 26,4123 lebih besar dari 9,48773. Nah, maka X hitung lebih besar dari X tabel. Nah, jadi nilai tidak homogen atau nilai heterogen. Nah, begitu pula hasil perhitungan uji homogenitas menggunakan SPSS. Nah, di sini dari tabel ANOVA ya, itu ada sig itu ada 0,002. Nah, itu yang dibandingkan. Nah, maka sig 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nah, maka hasil heterogen. Sama seperti Excel juga hasil heterogen. Oke. Jadi setelah kita menganalisis semua gitu hasil, maka dapat disimpulkan itu. Yang pertama yaitu perhitungan angka baku, didapat hasil standar deviasi mata kuliah tipografi standar deviasi mata kuliah fotografi dasar lebih kecil dari tipografi lebih kecil dari fotografi dasar lebih kecil dari desain web, aplikasi komputer grafis lebih kecil dari struktur data. Nah, jika pada mata kuliah ini contoh ya, jika pada mata kuliah tipografi nilai A pada mata kuliah fotografi mendapat nilai 80,73 nih dengan Z-score minus 0,02. Nah, kemudian pada mata kuliah struktur data mahasiswa B mendapat nilai 71,01 tapi dengan nilai Z-score minus 0,04. Nah, dapat disimpulkan bahwa posisi mahasiswa B lebih baik dibandingkan mahasiswa A walaupun nilainya lebih kecil gitu. Nah, dapat disimpulkan juga dari nomor 2 ini, dari hasil perhitungan menggunakan korelasi Pearson didapat kesimpulan bahwa dari 10 pasangan data berbeda yang memiliki hubungan keeratan kuat ada 7, sedangkan sisanya memiliki hubungan cukup kuat. Nah, berarti rata-rata dari semua hubungan korelasi Pearson ini menyatakan keeratan kuat. Nah, kemudian kesimpulan dari hasil uji normalitas Lillie Force. Didapat kesimpulan bahwa kelima mata kuliah yang dianalisis tidak terdistribusi normal. Artinya, selembaran data pada nilai akhir mata kuliah tersebut tidak merata gitu. Jadi tidak normal. Kesimpulan yang terakhir yaitu nomor 4, yaitu dari hasil uji homogenitas didapatkan kesimpulan bahwa kelima mata kuliah yang dianalisis merupakan data yang tidak homogen atau heterogen. Artinya, maka data pada nilai akhir mata kuliah tersebut memiliki keragaman yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, itu kesimpulannya. Lanjut
ke referensi. Nah, ini referensi kita untuk dalam menjelaskan merangkum materi kali ini gitu. Referensinya sebagai berikut. Ya, lanjut aja ya nampaknya sudah selesai ya. Nah, oke. Sekian presentasi kali ini selesai sampai di situ gitu. Jadi hasilnya tuh tadi ada di kesimpulan. Akhir kata ya dari saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang ya telah mendukung dari segala aspek. Terima kasih. Saya ucapkan semoga kalian sehat selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Dadah. Lap lap. Dah.